Nah, keadaan sekarang umpamanya kita akan bertindak sesuatu hal, ya dipikir dulu, diingat dulu gitu, gimana ya, ketemu ya, kita sambil salam, salam bahagia gitu, kita jawab selamat, supaya mereka tuh bahagia, kita selamat, dia selamat, kita selamat, dan di situ adanya ya. Nah, kalau assalamualaikum itu memang juga benar, tapi itu ada maksud jauh itu ya, seperti ya orang yang tidak tahu asal ya, itu bisa dihukum. Ya, semua juga harus tahu asalnya. Maka dasar daripada pedoman itu nanti ditanya itu ya, asal-asalnya ya, asal agama, asal apa ditanya asalnya. Kalau ditanya asalnya kan kita bego, nanti nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, kan itu jadi susah untuk kita. Nah, kalau tidak bisa jawab itu sah dihukum itu ya, dia ada timbang-timbang gitu. Tapi kalau tahu asalnya itu mesti hati-hati kalau tahu asal, karena tidak tahu asal ya, ibarat dagang nggak tahu jenisnya, hanya hitung bati saja, itu salah. Itu jenis dulu. Nah, kalau udah dagang jadinya berapa, hasilnya berapa dihitung, maka dikatakan ya dalam manusia itu kan jenis sunnah. Jenis sunnah adalah nabi ya, ahli sunnah adalah murid nabi, itu nabi guru besar. Maka di dunia itu nabi kan nggak sekolah, tapi mengerti itu udah ininya itu mengerti itu, sebab dia itu sekolahnya bukan di dunia ini ya, belajar sebelum turun itu di sana sudah dipelajari seluruhnya ya, mengenai hukum-hukumnya ya, tidak boleh zina, maling, main, ngebohong, ngopat, daya, dharma, riba, itu sudah dipelajari di sana ya, untuk ya memberitahu kepada muridnya ya, itu sudah tahu. Maka Nabi itu sudah belajar, sama aja dengan bapak pun sudah belajar, cuman belajarnya sama ya, datu wujud alam alamul wujuduhu ya gitu. Jadi jangan kaget, bapak di dunia ini nggak sekolah, boleh dibilang ya, dikatakan buta huruf ya boleh, enggak apa-apa, tapi mengerti semua juga tujuannya ya, apa-apanya itu, aturan-aturannya bapak mengerti, karena ini boleh dibilang itu amal perbuatan bapak, pengertian bapak itu yang dipakai oleh seluruh dunia dari bapak ini ya, pembangunan ini dan itu dari bapak itu asalnya ya, pembangunan surga, pembangunan apa itu rumah ya, jalan ya, semua tuh industri ya, pakaian atau kendaraan, itu semua pelajaran dari bapak itu. Bapak yang beritahu caranya, mesti bikin ini, bikin ini, bikin ini, supaya kau nikmat hidup dalam surga ini, supaya kau senang ya. Coba ya, kalau di sana sudah kan di dalam Al-Quran kan ada kursi ya, ada alam nasro, itu alam nasro itu taman kayak di Bogor itu apa tuh namanya ya, taman hiburan ya, di situ adalah taman itu alam nasro, itu di sana ada ya, yang ada di Quran di sana itu ada sebetulnya semua juga. Tapi kalau kita salah belum tentu bisa tahu nanti, bisa sampai ke sana ya. Maka kita harus benar dah, kalau kita benar ya, benar mengurus keluarga, mengurus rumah tangga ya, mengurus negara, cinta pada tanah air ya, asih ya, ingat pada Ibu Pertiwi ya di dunia ini kan, itu harus begitu. Nah itu kok baru nanti tanaman kita di mana saja, mana nama apa kita jadi, membuat apa kita jadi, itu dapat membantu itu pada pikiran kita, karena itu orang-orang sakti itu tahu, dia orang sadar, orang sabar itu ya, seperti di Bandung ceritanya ya, Sunan Ambu dulu ya, tanaman ya, batu bisa jadi tanaman, itu orang soleh, orang sabar. Nah, bisa menciptakan. Kita harus bersyukur sebetulnya, jangan
orang jauh dipuja-puja, dipuji-puji, yang memberi makan di Bandung nggak diingatkan, itu salahnya. Gitu. Padahal dia itu di Bandung seperti kayak Jakarta, kayak mana itu ada haknya, ada orangnya tuh, ada orangnya. Nah itu orangnya harus diingatkan oleh kita, oh ini bekas Pangeran Jayakarta, kita menghormat kepada beliau ya, kita berterima kasih dalam hati itu tuh. Mesti begitu, pada mak kemana ke Cirebon itu orangnya harus dihormat, karena komara beliau lah yang dapat membahagiakan pada waktu sekarang ini, kita di dunia ini, dia tuh asalnya. Jadi kepada asal kita harus hormat ya, harus hormat. Kita kalau hormat baik, dia juga baik, dia juga tahu tuh. Jangan artinya jangan tidak diingatkan, ingatkan aja tiap tahun sekali, tiap detik sekali, tiap malam sekali. Kita bersyukur kepada penghuni dahulu ya, seperti di Bandung, Mbah Jamron, jangan dikatakan itu bid'ah, jangan, sebab dia yang ini yang membuat dulu Rawa menjadi sekarang baik begini, itu beliau tuh yang kerja di Bandung. Nah itu harus kita ingatkan, malah kita doakan supaya mereka itu selamat semua yang mendahului kita, gitu, dimaafkan dosanya. Nah baru itu nanti tanahnya yang dia dulu urus, yang dilanjutkan oleh kita, ini jadi baik, dinanam apa jadi ya gitu. Kita mengurus ikan, mengurus apa itu nanti jadi baik, nggak ada halangan, jadi subur gitu. Caranya mesti begitu di dunia ya. Kalau ke laut kita ingat kepada Nabi Khidir gitu. Kalau ke laut, Bapak Khidir ya, ini anak cucu Bapak, saya akan melintasi lautan. Ngomong saja di seluruh hati, biar gak dengar seberang lain. Tapi Nabi Khidir tahu itu menghormat, jadi kita pakai kapal nggak tenggelam ya, nggak bahaya gitu, dijaga gitu. Mesti gitu di dunia ini, mesti kita tata tertib dan hormat, menghormati siapa ini pemenang di Jakarta, wah presiden, dan kita hormati menteri-menteri, hormat di mana saja kita menghormat ya. Ada polisinya, ada itu yang kita hormat, itu sempurna kita hidup ya. Ada kekurangan pengetahuan, bila bisa kasih tahu nih jalan kemana Pak, kanu, kan jadi hikmat yang kita ini, jadi nikmat. Jadi kita syukur kita tahu jalan, jadi lempeng gitu caranya ya. Di dunia ini kita nempatnya kata basuna cenyaho kudu daek katanya gitu, eta mah binasa gitu, nyaho cerek nerangkeun eta binasa gitu caranya. Kita teh sebenarnya dengan bahasa Sunda gitu, lamun teu nyaho kudu daek katanya, anu nyaho kudu daek nerangkeun, anu nyaho teu daek nerangkeun eta binasa keur manehna. Itu caranya supaya selamat. Orang kudu bertanya di mana baik orang aya atas dasar kehormatan, sopan santun, biar budi gitu. Halus budi, hormat, tata bahasa halus. Nah kan diterima aku itu itu caranya aku kawan orang atau orang baik anu sila panghina atau nu kakara oge pasti hormat, asal orang hormat. Itu jarak hidup di dunia ini ya. Nah, apalagi nanti kalau kita pulang ya sana, orang sana saya kalau kita suap jiwanya, bahasanya itu lain kalau tanya ya apa Adi dari mana ya, mana Adi Jumsya Ejman gitu. Kamu dari mana, ada yang gentak, ada yang apa. Kalau kita jiwanya lemah, nggak bisa bicara nanti dalam sana ya, dalam Rasulullah tuh nanti nggak bisa. Ya tahu mesti belajar kuat, maka harus kuat mental, fisik, spiritual katanya orang ini. Itu mesti kuat, memang benar itu ya. Dan ya, di dunia ini lawan dengan sana. Kalau di sana tidak kuat mental, wah udah nggak diterima dong jiwa.
lemah gitu, nggak diterima. Jiwanya yang kuat ya, mentalnya kuat, fisiknya kuat ya, pakaiannya gaya no ya. Nah di situ baru itu orang bisa masuk ke surga. Kalau pakaiannya tumpang camping ya, biar berkamarku kaya umpamanya punya ini baik itu, tapi di sana nggak diterima. Sama saja dengan masuk di hotel di dunia juga, kalau pakaiannya kurang sehat ya turunnya di beca, biar punya uang banyak itu nggak diterima, sahabat memerlukan tempat di sana gitu. Jadi mesti dapat menyesuaikan ya, dan bahasa-bahasanya ya, jangan apa tuh artinya jangan ribut seperlunya. Di situ kita bicara, jangan ngobrol-ngobrol seperti ada di rumah tangga sendiri ya. Kalau bertamu kemana saja kita dengar dulu ya, kita ngomong ya, sekalimat dua kalimat itu caranya ya. Kita harus tahu cara-caranya di mana juga, kita ikuti aja dulu ya. Dibuat guru itu kalau baru datang dari mana saja, bina orang di sini adatnya, nah itu diguruin supaya kita dapat mengikuti ke situ, jadi mereka itu senang. Nah, jangan mendahului segala halnya itu. Itu cara kita hidup di dunia ini ya. Nah, jika dan selanjutnya, nah, saudara ya, saya akan menerangkan apa itu adat-adat daripada yang menggoda pada kita ya, banyak menggoda di dunia ini ya. Ya tadi menggoda itu ya lubangnya itu, lubangnya adalah garis besarnya itu ya, kewalahan, kedasin, kehonyar, kehonas, itu yang menggoda, yang membita ya. Nanti dapat adu di akhir itu aneh-aneh, padahal dia juga nggak tahu. Nah dia juga belum mengalami ke situ ya. Jadi kita ini jangan sampai apa tuh dibita ya tapi sambil kurang uyah tuh, nggak benar. Kalau Bapak sih bicara apa yang dibicarakan oleh Bapak itu semua dialami oleh Bapak di alam manapun ada ya. Ya seperti asal nih, ibaratnya asal hukum itu dari ketegangan, timbul daripada keirihan. Nah itu di situ ada hukum ya. Karena manusia ini robah, ada baik, ada benar, di situ asalnya hukum, ya, adanya hukum pidana, ya, atau narapidana itu asal dari situ, dari ketegangan dulu. Sehingga sekarang ditengkurkan, ya, oleh hukum pidana, oleh undang-undang, pasal sekian gitu. Saya suka mendengar tuh, nah, kalau hakim lagi berbicara atau auditor tahu itu mesti begitu caranya itu. Nah, maka kita semuanya harus mengetahui seluruhannya apa yang boleh, apa yang tidak boleh menurut undang-undang negara, ya, undang-undang rumah tangga kita ada itu semua ada seluruhnya. Jadi jangan sampai hidup kita ya hanya senang sendiri, hanya membalas pada orang lain ya. Itu pun dikatakan orang sana, kalau orang begitu dikatakan itu non-abolition, artinya orang itu akan memeras ya hasil orang, itu nggak benar. Jadi seruan dengan makan keringat orang itu. Sama-sama punya apa gaji, sama-sama punya upah, sama-sama makan di atas dasar amal perbuatan pekerjaan kita ini. Maka di Indonesia ya adanya pembangunan itu benar itu ya, pembangunan pertanian disebarkan di mana-mana itu supaya subur ya, supaya makmur ya, jangan sampai kurang makanan ya, kurang ini, senang pangan cukup, produksi kuat ya, makan kuat, tenaga kuat. Nah di situ juga galak hidup ya, lalu lintas senang kemana juga, punya bekal. Jangan sampai apa tuh hasil sehari dimakan ini hari besok tidak ada. Itu mesti ada reserve ya, mesti ada beras, mesti ada apa-apa mesti ada itu. Supaya kita kalau tidak kerja 1 hari 2 hari itu bisa makan terus, tidak
merugikan orang lain karena tidak cukup gitu. Ya itu harus ada pertimbangan sebaik-baiknya supaya kita hidup ini selamat ya lahir batin, jangan sampai dikatain orang ya, jangan sampai dicela, ditaksi, dan ya terlalu pakai perhitungan sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan nanti di masa depan ya yang gaji kita cukup ya, atau negara kita sudah subur, keuangan sudah kuat ya, lalu produksi barang makanan sudah cukup, nanti bisa diatur begini, ini uang hiburan sekian ya sen umpamanya, ini uang anu nanti pemerintah akan mengatur. Jadi kita bekerja aja tiap hari, jangan memikirkan mesti ngaji ini ngaji itu, takut tidak pulang ke surga. Bangun pekerjaanlah, selesaikanlah di dunia ini, diselesaikan ya, kecil ya kerja kecil, ya besar ya kerja besar, itu caranya ya. Mesti itu, jangan sampai kita meninggalkan garis-garis pekerjaan di dunia. Kalau kita masih badannya kuat ya sehat, tenaganya kuat, badannya sehat, itu harus itu. Nah, nanti kan kalau umurnya sudah lanjut kan ada pensiun, nah itu kan senang kita hidup, itu caranya ya. Kalau masih muda jangan suka jadi penganggur ya, itu salah itu. Cari pekerjaan besar kecil, hasilnya diterima dulu ya. Nanti lama-lama kan punya pengalaman ya, majikan juga kasih sayang, naik sedikit. Nah lama-lama kan menjadi pulih nanti begitu. Jangan mau gaji besar dulu, jangan. Kita belajar ya, kalau belajar ya gaji sedikit tunggu selawakal, terus saja maju kita. Lama-lama nanti jadi pintar, jadi ngerti, jadi bisa ya, jadi menguntungkan majikan atau menguntungkan negara gitu. Itu cara kita hidup. Nah, kalau pemalasan itu susah di dunia ini ya, karena diomongin kita nggak enak. Cari kerjaan di mana saja kita bekerja, baik dari warisan ibu bapak, punya tanah ya, sawah itu dikerjakan, terus dikerjakan. Nanti ada kerjaan lain ya pindah mana, tapi cari kesenangan, keuntungan yang sedikit naik baru kita pindah. Jangan kita kerjaan sedikit dikerjakan ya, yang dituju besar gajinya kita udah masuk, itu merugikan kita, itu merugikan diri sendiri ya. Atau kata lain ya produksiran, artinya menuju itu. Nah di sini kosong, di sana sudah ada, gitu. Jangan sampai begitulah hidup kita ini. Mudah-mudahan berbahagia. Lalu kita di dunia ini ya, di dunia ini dengan kehormatan ya, kesadaran, ketawakalan, itulah akan membawa kebahagiaan pada kita semua di dunia ini ya. Jadi nanti saling hormat susah dunia dulu. Umpamanya orang sana saya punya saudara orang Indonesia punya saudara orang Inggris, orang Afrika, orang Belanda, itu saudara kita juga karena satu bapak ya, satu ibu, dasarnya Adam dengan Hawa. Jadi jangan, kata Sunda, jangan diwilah-wilah, semua juga beraya, semua juga dulur ya. Kalau jadi dulur kan nggak bertempur ya, tidak bertempur, aman. Kalau jadi dulur itu jadi subur, kalau jadi musuh itu jadi rugi, begitu. Kalau jadi rugi itu jadi korban. Kalau kita ngaku dulur ya subur, di mana juga ya, makan tanpa pancak kaki. Kalau dengan dulur, mari kita makan, mari Pak, terima kasih gitu. Itu jangan sampai ya budi kurang baik, jangan, hormat, sopan, baik hati, baik budi. Jadi bagaimana orang itu tidur ya, bagaimana lagi bangunnya. Kalau mata bangunnya tidurnya juga rame.
impian nggak beres itu dan ini ya. Orang mati biar waktu hidupnya, kalau hidupnya sadar, matinya juga sadar tuh kalau tidur, tidak ada sekarat tuh. Nah itu baik tuh orang tuh, jangan dikatakan orang tidak baik ya. Lalu udah itu juga nggak baik tuh muridnya. Nah begitu. Kalau kita baik hati, baik budi ya, itu yang baik ya. Jadi jangan sampai baik dikata orang, dipuji orang ya, tapi kita ini malah bisa sengsara, itu nggak benar ya. Yang baik buruk harus dirasakan oleh sendiri. Dipuji orang sih tidak perlu, jangan diterima iya ya, rasa senang jangan. Kalau kita susah, kalau kita senang aja udah, itu caranya ya. Jangan suka menerima atau pujian-pujian ya. Lebih baik kita menerimakan apa yang ada pada diri kita, apa yang terasa itu dirasakan, itu yang kita syukurkan ya. Amal perbuatan kita sehat, di situ adanya ya, kekuatan, keselamatan, kebenaran pada diri kita sendiri ya. Jangan sampai itu orang kalau kamu salah lalu kita marah, jangan. Kalau kita benar dia marah aja sudah, apa-apa biar aja yang bilang itu nama. Kita terus saja jalan di atas jalan benar ya, di atas jalan kehormatan, jangan takut gitu. Nah sebab nanti juga akan yang menyangka salah itu kan menyusul ke dirinya nanti kena karma, ada hukum karma nanti. Kalau kita yang benar ya langsung aja nggak apa-apa, itu caranya. Jangan sampai panas hati, jangan, biarin aja. Seperti kadang-kadang bapak banyak yang ini dan itu, nggak pernah dibawa seorang anak bapak ya, dianggap sakit hatinya, biarin aja nanti juga kena hukum sendiri. Begitu, karena hukum karma itu jalan ya, hukum negara ya, hukum akal ya, hukum karma jalan itu. Nah, maka kita ini tidak boleh ngomong ya, ulah ngomong ulah setokot-tokot. Nah itu peraji benar itu. Peraji batin itu memberitahu itu benar dulu, suka begitu. Peraji itu ulah sadar-dadarna, ulah sasien-siena ya. Kapan gitu, tak peraji dulu ya, kedalasunah begitu. Itu tak benar, itu matak selamat teh. Anu matak manfaat lama ke orang, benar-benar diturut itu jawe. Saya nggak ngerti ini perangkara kurang susah, payah, ripuh, lebak musuh, kesana kemari, kita sempit. Jadi kalau orang baik itu namanya harum, ya, harum. Kalau orang jelek namanya bau nanti. Nah itu jaga nama baik kita ini, jangan sampai kecewa, jangan sampai kecewa. Supaya harum nama kita ini itu nantinya jadi orang besar, tapi bukan besar karena dipuji ya, besar karena kejadian yang kita perbuat, yang kita jalankan di situ, bukan karena pujian orang ya. Kalau kita sendiri aja merasa sendiri selamat, akhirnya selamat itu kan besar, selamat itu bukan kecil, besar. Kalau silakan itu kecil. Mau ke Jakarta sampai di puncak udah celaka itu kecil itu. Kalau besar sampai ke Jakarta sampai ke mana tuh itu namanya itu orang besar gitu. Besar itu besar apa? Besar bahagia, besar selamat. Nah itu orang besar. Kalau kita di jalan banyak musuh itu kecil itu nanti dulu kelakuan kita ini di jalan buntu nanti ya. Begitu caranya ya. Nah hal ini mudah-mudahan ya dipikirkan sama kita ini, jangan sampai menyakiti hati orang ya, jangan sama dengan menyakiti hati kita sendiri. Jadi kita sendiri harus menyenangkan hati orang, hati orang nanti hati orang juga menyenangkan kepada kita gitu. Ya, baik budi, berbaik hati, ya, bersopan santun, gitu. Itu cara manusia itu, cara manusia itu amal perbuatannya
tidak wujud, nggak tekabur, dikatakan kafir iya, katakan kufur iya, biarin aja dia, ya. Karena yang menentukan salah kafir kufurnya apa berwajibnya apa tidak kafir kedua. Kalau kalau dipikir juga jadi sakit. Kalau kafir itu segala keperluan harus dipikir, gitu nah. Jadi tanya kafir, ya bahasa kirata tapi membawa bahagia, ya. Nah, bahasa baik-baik tapi membawa celaka. Jangan suka iri, itu mah kirata, jangan udah gitu. Itu segala keperluan dipikir, itu kafir namanya. Jangan tidak dipikir. Kalau tidak pikir nanti akhirnya bagaimana, ya. Ini barang baik dibeli lalu datang di rumah jadi jelek, itu artinya tidak dasar kafir, ya. Bapak masih ketahui kalau dikatakan kufur juga boleh aja, nggak apa-apa, tapi dia mah hatinya sudah bapak menengah. Kufur itu kata di waktu sakit, ya, makan apa saja tidak masuk, jadi kopi ini lapur, kopi itu lapur, rasanya nggak ada, itu orang kufur namanya. Jadi jangan, ya, apa tuh, jangan sakit hati, ya, nggak perlu pulang jawab mana bangun, ya, segala lupa juga harus digalau, ya, bikin gaduh-gaduh pakai sembara ini itu. Kan bakal apa, ya itu sakit hati, memang harus campur, harus akur, nah baru itu enak dan subur. Jangan sampai sakit hati, ya, lebarkan hati dari mulai alam dunia ini terus sampai rahmatullah, ya, sampai melalui apa saja kalau lebar hati, wow, itu hebat, itu jiwa itu bisa kembali, nah, ke alam pusaka. Sedang alam pusaka itu mesti, karena di dunia ini kita dimarah atau dimarahkan oleh Tuhan di dunia ini, ya, dulu oleh Bapak aja gitu. Nah, tapi itu harus balik, nah, harus balik lagi, karena di dunia ini bukan tempat tetap, di tempat sementara, ya. Kalau di sana tetap, nah, sudah pokoknya dari dulu nanti kembali kepada Nabi Muhammad, itu kepala negara itu, kepada Duriahin kembali kepada pangkuan Nabi Yusuf pemerintahan situ, ya. Wah, saudara dari mana itu, dari Madoma kembali nanti ke sana, itu asalnya. Di dunia ini marah kita, ya. Nah, kalau Bapak merangkan demikian, itu memang Bapak sudah siap sedia untuk perumahannya, ya, untuk kendaraannya, untuk apa-apanya itu sudah komplit. Asal jiwa kita benar, nanti diserahkan, ya, kepada kalamullah, ya, ini apa tuh, ke masalah atau Allah mahfud. Nah, di situ nanti yang mengatur, ini orang dari mana, dari Bijahin, misalkan dari Nabi Sulaiman, di sana ada gubernur itu adalah Rasul, di sana itu di dunia ini gubernur, di sana Rasul itu pembantu daerah, karena semua itu wah lebar, sudah lebih dari dunia ini, sudah berapa kali dunia di sana, jauh berbeda, ya. Dan di sana tidak ada gunung, ya, mau ada lautan membahayakan seperti dia nggak ada sana, karena rata, ya, pohon-pohonan nggak tinggi, buah-buahan semua juga di sana setengah manusia di sana. Jangan sampai manusia itu mengambil apa jeruk atau muljon di sana, ya, dikatakan muljon, ya, atau besrin, ya, di sini apa tuh namanya, jeruk, ya, atau apel gitu, ya, atau anggur, itu tidak boleh ada yang tinggi di sana. Itu sudah begitu karena Tuhan itu di sana tanaman apa juga, ya, atau kembang-kembang wangi, ya. Satu contoh kalau kita nih umpamanya kita pelesir, ya, di mana kemudian alam Nasroh ada pokoknya depan raya itu taman hiburan, ya, atau apa itu taman seperti di Bogor tuh. Nah, model itu di situ bebas kita mendengar itu juga daun ketebak angin persis musik di sana, kita diam di situ nggak apa-apa,
ya, atau makan minum di situ boleh, cuma di situ nggak ada kotoran seperti di dunia ini, itu benar-benar tempat suci. Nah, lain di sana begitu caranya ya, yang dialami oleh Bapak, yang dialami sekarang oleh nabi-nabi sana. Begitu, hormat, menghormati, terus berjalan kemana ya, mau pakai kaplun muatab, kapal besar, kaplun, kapal kecil, nakoh ya, mobil ya, untuk di daratan bisa ya, yang pakai perahu atau fullman di sana ya, pakai kapal ada itu di sana semua juga ada. Nah kalau sudah kembali nanti juga merasa sendiri. Nah kalau tidak kembali ya itu terserah. Memang sukar untuk tidak dapat kembali itu paling sukar itu. Kalau kembali itu sehat. Nah di sana nggak ada mati lagi di sana, terus langsung ya langgeng yang dinamakan ikan bako jamani ya. Ada permulaannya, manusia itu nggak ada akhirnya